Maranatha. Jadi ada tiga organisasi ya dalam bidang pendidikan. Dalam perjalanannya, pelayanan pendidikan ini dapat bertahan bahkan berkembang sampai sekarang. Untuk semakin meningkatkan kesadaran bahwa GKI Sinwil Jabar dan ketiga badan pelayanan pendidikan ini adalah satu tubuh Kristus, maka BPMSW GKI Sinwil Jabar mengadakan Festival Eklesia Sekolah atau FES gitu ya. Pelaksanaan GKI FES ini itu pada tanggal 1 Juli sampai 5 Oktober 2024. Nah, salah satu event untuk memeriahkan kegiatan tersebut itu ya akan diselenggarakan lomba pembuatan logo GKI FES ya. Yaitu mulai tanggal 15 Mei sampai 15 Juni 2024. Untuk informasi selengkapnya Bapak Ibu dapat lihat di Warta Gereja. Ya. Dana siswa dan natura dekonenia. Majelis Jemaat Bidang Kespel akan melaksanakan pembagian dana natura dan dana siswa pada hari Sabtu 8 Juni 2024 pukul 9 sampai selesai di F9. Demikian kami sampaikan Marta Lisan. Atas perhatian Bapak Ibu sekalian kami ucapkan terima kasih. Kebaktian pagi ini kita akan dilayani oleh Pendeta Ayunistia Didita Prawira dari GKI Kayu Putih, Penatua Tugas Penatua Linda, Penatua Ratih, Penatua Teddy, Penatua Nini, dan Penatua Peter, pemandu pujian Saudari Alfian dan Saudara Alfian dan Saudari Maria, pengiring pujian Saudari Irma dan Saudari Alexandrina, pengisi pujian Pesion, pendoa Bapak Herman, multimedia dan sound system Ibu Debbie, Saudara Sugeng, dan Saudara Yosep. Majelis dan Jemaat GKI Cipinang Elok sebelumnya mengucapkan banyak terima kasih atas pelayanan Bapak, Ibu, dan Saudara-saudari sekalian. Demikian warta minggu ini. Terima kasih atas perhatian Bapak, Ibu, Saudara sekalian. Sebelum memulai ibadah, marilah kita siapkan hati dan pikiran kita dengan bersatu sejuk sejenak. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, saudara-saudari sekalian, marilah kita mulai ibadah hari ini dengan bangkit berdiri, menyanyikan lagu dari KJ 17, Tuhan Allah Hadir. Suci untuk selamanya dinyanyikan malak sorga. Ya Allah, terimalah pujian jemaat beserta malaikat.
Raja yang mulia, biarlah hamba-Mu mengagungkan-Mu selalu. Hingga aku ini sungguh beribadat sama seperti malaikat, dan benar mendengar firman-Mu ya Tuhan, agar ku lakukan. Surya Maha Suci, biarlah cahaya-Mu hangat menyentuh wajahku, bagai kuntum bunga bila disinari memekar ke matahari. Ku telah berserah, biar Kau berkarya dalam segalanya. Pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin, amin, amin. Tuhan beserta saudara. Dan beserta saudara juga. Mazmur 29 ayat 2. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, sujudlah kepada Tuhan dalam semarak kekudusan. Begitu kasih Allah akan dunia, diberikan anaknya yang satu-satunya, supaya yang percaya tidak binasa, tapi hidup selamanya. Begitu kasih Allah akan dunia, diberikan anaknya yang satu-satunya, supaya yang percaya tidak binasa, tapi hidup selamanya. Begitu kasih Allah akan dunia, diberikan anaknya yang satu-satunya, supaya yang percaya tidak binasa, tapi hidup selamanya. Jemaat Tuhan, marilah dengan rasa sesal dan malu kita datang kepada Tuhan untuk mengakui dosa-dosa kita. Kita berdoa. Kami hadir saat ini dengan rasa sesal dan malu atas dosa-dosa yang telah kami lakukan dengan pikiran kami, perkataan maupun perbuatan kami. Kami menyakiti orang-orang di sekitar kami, orang-orang terdekat, orang-orang yang kami kasihi, dan yang mengasihi kami.
Kami tidak peduli kepada sesama kami sibuk dengan urusan dan kepentingan kami sendiri. Ampunilah kami Tuhan, kuduskan kami, sehingga kami layak menghadap hadirat-Mu yang kudus. Sebab Kau Allah yang Maha Kudus. Amin. Jikalau Tuhan tidak menebusku dan Tuhan tidak mengampuniku, hidupku berbeban dan dosaku berat. Marilah ya Tuhan jamah diriku, marilah ya Tuhan jamah diriku. Jikalau Tuhan tidak menjagaku dan Tuhan tidak mengampuniku, hidupku tak tentu dan langkahku sesat. Marilah ya Tuhan pimpin anak-Mu, marilah ya Tuhan pimpin anak-Mu. Jikalau Tuhan datang menolongku dan Tuhan jaga hamba-Mu terus, hidupku damailah, dosa terhapuslah. Marilah ya Tuhan rangkul hamba-Mu, marilah ya Tuhan rangkul hamba-Mu. Umat Tuhan, diundang untuk bangkit berdiri. Dengarkanlah berita anugerah yang diambil dari Roma 8 ayat 16-17. Roh itu sendiri bersaksi bersama roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Jika kita adalah anak, kita juga adalah ahli waris. Maksudnya adalah orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah, yang akan nerimanya bersama Kristus, yaitu jika kita menderita bersama Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama Dia. Di dalam Kristus engkau telah diampuni. Dalam Kristus engkau pun telah diampuni. Damai Kristus bagimu, damai Kristus bagimu juga. Bersukacitalah selalu, tunjukkan wajah gembira-Mu. Lihat teman di kanan kiri dan di sekitar-Mu, berikan salam damai, karena kasih karunia serta pengampunannya diberi. Hiduplah dalam damai, seorang dengan yang lain, itu kehendak Tuhan bagimu. Hiduplah dalam damai, seorang dengan yang lain, itu kehendak Tuhan bagimu. KJ 392, ku berbahagia. Ku berbahagia, Yakin teguh, Yesus abadi kepunyaanku. Aku warisnya, aku ditebus, ciptaan
suka surgawi melimpahiku, lagu malaikat amat merdu, kasih dan rahmat besertaku. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Aku serahkan diri penuh dalam Tuhanku, hatiku teduh sambil menyongsong kembalinya. Ku diliputi anugerah, aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Saudara-saudara terkasih, marilah kita datang kepada Tuhan memohon pertolongan Roh Kudus sebelum kita membaca dan merenungkan firman-Nya. Mari kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa yang Maha Baik, kami bersyukur jikalau pada saat ini kami ada di tempat ini. Kami percaya bahwa Engkau sungguh mengasihi kami. Ketika Engkau datang ke dunia, Engkau mengaruniakan anak-Mu yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus. Kami percaya bahwa Engkau menghendaki damai sejahtera dimiliki oleh seluruh umat manusia. Dan pada saat ini ya Bapa, ketika kami hendak mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan, kami pun percaya bahwa ini adalah salah satu cara Tuhan untuk menghadirkan damai dalam hidup kami. Menuntun kami di dalam kebenaran firman Tuhan, sehingga kami semakin dekat lagi kepadamu ya Bapa. Bapa di dalam surga, kami menyadari bahwa kami adalah manusia dengan penuh keterbatasan. Untuk itu tolonglah kami ya Bapa agar Engkau yang akan mengaruniakan Roh Kudus-Mu, sehingga hati dan pikiran kami siap untuk menerima, memelihara firman itu dalam kehidupan. Tolonglah juga hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan, biarlah segala sesuatu yang diucapkannya semuanya itu berasal daripada Bapa. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang terkasih, bacaan Alkitab pada hari ini diambil dari Injil Tuhan Yesus Kristus menurut Yohanes, pasal yang ketiga ayat 1 sampai 17. Yohanes pasal 3 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-17. Saya akan bacakan untuk kita semua, percakapan dengan Nikodemus. Ada seorang Farisi yang bernama Nikodemus, seorang pemimpin Yahudi. Ia datang pada waktu malam kepada Yesus dan berkata, "Rabi, kami tahu bahwa Engkau datang sebagai guru yang diutus Allah. Sebab tidak ada seorang pun yang dapat mengadakan tanda-tanda yang Engkau adakan itu jika Allah tidak menyertainya." Yesus menjawab, "Sesungguhnya aku berkata kepadamu, jika seseorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah." Kata Nikodemus kepadanya, "Bagaimana mungkin seorang dilahirkan kalau ia sudah tua? Dapatkah ia masuk kembali ke dalam rahim ibunya dan dilahirkan lagi?" Jawab Yesus, "Sesungguhnya aku berkata kepadamu, jika seseorang tidak dilahirkan dari air dan Roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Apa yang dilahirkan secara jasmani bersifat jasmani, dan apa yang dilahirkan dari Roh bersifat rohani. Janganlah heran karena aku berkata kepadamu, kamu harus dilahirkan kembali. Angin bertiup kemana ia mau, dan engkau mendengar bunyinya,
Tetapi engkau tidak tahu dari mana ia datang atau kemana ia pergi. Demikianlah halnya dengan tiap-tiap orang yang lahir dari roh. Kata Nikodemus kepadanya, bagaimanakah mungkin hal itu terjadi? Jawab Yesus, engkau guru orang Israel dan engkau tidak mengerti hal-hal itu. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, kami berbicara tentang apa yang kami ketahui dan kami bersaksi tentang apa yang kami telah lihat, tetapi kamu tidak menerima kesaksian kami. Kamu tidak percaya waktu aku berbicara kepadamu tentang hal-hal duniawi. Bagaimana kamu akan percaya kalau aku berbicara kepadamu tentang hal-hal surgawi? Tidak ada seorang pun yang telah naik ke surga selain Dia yang telah turun dari surga, yaitu Anak Manusia. Sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga Anak Manusia harus ditinggikan, supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia, bukan untuk menghakimi dunia, melainkan supaya dunia diselamatkan melalui Dia. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan dan memeliharanya. Selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Shalom. Saudara-saudara yang terkasih, apakah saudara-saudara pernah mengalami yang namanya cinta bertepuk sebelah tangan? Ada yang pernah, ada yang belum gitu ya. Cinta bertepuk sebelah tangan itu adalah sebuah ungkapan yang kita kenal bersama gitu ya, ketika ada seseorang mencintai orang lain, tetapi kemudian orang lain itu tidak menerima cinta dari orang tersebut. Jadi udah mengasihi sedemikian rupa, menunjukkan sedemikian rupa begitu ya, membujuk, kemudian memberikan hal-hal yang disenangi, tapi tetap saja semuanya itu tidak membuat orang yang dicintai mencintai balik. Itu namanya cinta bertepuk sebelah tangan gitu ya. Dan nampaknya ini bukan cuman soal ketika ada dua insan yang sedang PDKT begitu ya, antara laki-laki dan perempuan. Tetapi kadang-kadang kita juga bisa di dalam keluarga misalkan, kita merasa kita udah mengasihi sedemikian rupa, tapi orang yang kita kasihi ini tidak merasa dikasihi. Pernah ya Bapak Ibu barangkali mengalami misalkan suami istri gitu ya. Sang suami ngerasa udah ngasih semuanya gitu ya. Udah dibeliin macem-macem, udah dikasih perhatian. Tetapi sang istri misalkan tidak merasa bahwa si suaminya ini mencintai dia gitu ya. Rupanya love language-nya lain gitu ya. Atau barangkali juga kadang-kadang sering terjadi antara orang tua dan anak gitu ya. Orang tua udah memberikan semuanya kepada anak gitu ya, yang terbaik, disekolahkan di tempat yang terbaik, diberikan semua yang baik-baik gitu ya demi masa depannya. Tapi ada muncul dalam hati anak bahwa dia tidak merasa dikasihi oleh orang tuanya. Atau barangkali kebalikannya juga gitu ya, ketika seorang anak sudah besar merawat orang tuanya gitu ya, mengasihi sedemikian rupa, tapi orang tuanya masih ada perasaan bahwa dia tidak mengasihi saya gitu ya. Saudara-saudara, ini adalah sesuatu yang menarik terjadi di dalam kehidupan kita. Bahwa kadangkala bisa terjadi ketika kita mengasihi seseorang, orangnya itu tidak nggak sadar bahwa kita sedang mengasihi dia, atau orangnya merasa sebaliknya gitu ya, merasa tidak dikasihi. Kira-kira kenapa Bapak Ibu? Tadi ya bisa jadi karena love language-nya lain, ada harapan-harapan tertentu. Ketika kita dikasihi oleh orang lain, kita punya harapan, kita punya ekspektasi dikasihi dengan cara apa. Makanya muncullah yang namanya love language, bahwa orang-orang itu merasa dikasihi, itu harapannya macam-macam gitu ya.
Ada yang dengan sentuhan, ada yang dengan perhatian, ada yang dengan diberikan barang-barang, ada yang merasa dikasihi dengan diberikan pujian gitu ya, apresiasi, kata-kata yang baik. Dan kadang-kadang akhirnya merasa nggak dikasih karena love language-nya beda. Tapi kadang-kadang bisa jadi persoalan juga gitu ya, kalau ada orang yang dari kecilnya gitu ya, bahasa kasihnya itu adalah kata-kata, dia bertemu dengan seseorang yang butuh sentuhan. Lalu orangnya nggak terbiasa gitu ya untuk memberikan itu. Akhirnya terjadilah harapan tidak sesuai dengan realita, ekspektasi tidak sesuai dengan realita. Dan itulah yang kadang-kadang kita hadapi gitu ya, dalam perjalanan mengasihi ada kalanya bahwa apa yang kita harapkan itu kita tidak terima begitu ya. Atau barangkali kita merasa sudah memberi lebih tetapi orang yang kita kasihi tidak merasa kita kasihi. Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, rasanya ini isu yang bukan hanya terjadi di dalam relasi kita dengan sesama kita, dengan anggota keluarga, dengan pasangan, dengan orang terdekat begitu ya. Tetapi dinamika mengasihi ini kadang-kadang juga berada di dalam relasi kita dengan Tuhan. Ketika Tuhan mengasihi kita sedemikian rupa, tapi kita nggak ngerasa kita dikasihi oleh Tuhan, kita nggak merasakan hal itu. Persoalannya mirip Bapak Ibu. Karena kita punya harapan dan ekspektasi tertentu terhadap Tuhan. Bagaimana Tuhan seharusnya menunjukkan kasih-Nya kepada kita. Makanya ketika ada hal-hal terjadi dalam hidup kita gak sesuai dengan harapan kita gitu, kita jadi bertanya, protes sama Tuhan. Tuhan ini sebenarnya sayang gak sih sama saya? Tuhan ini sebenarnya gimana sih? Kok saya udah melayani Tuhan, saya udah ke gereja dan seterusnya. Tetapi keadaan yang harus saya terima seperti ini. Menarik Bapak Ibu bahwa enggak selamanya tindakan mengasihi itu ternyata bisa kita terima. Dan hari ini tema kita adalah Allah yang menyatakan diri. Yohanes 3 ayat 16 itu adalah ayat yang kita tahu, yang kita barangkali hafal sedari kecil gitu ya. Karena begitu besar kasih Allah kepada dunia ini sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya siapa yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan memperoleh hidup yang kekal. Bapak Ibu, ini adalah ayat intinya orang Kristen gitu ya. Iman Kristen bertumpu pada ayat ini. Bahwa Allah begitu mengasihi manusia sehingga Yesus turun ke dunia, memberikan kehidupannya, memberikan dirinya disalibkan untuk menebus dosa manusia. Tetapi ironinya Bapak Ibu, ayat ini itu diucapkan oleh Tuhan Yesus di dalam situasi yang dipenuhi oleh ketidakmengertian. Ketika Yesus lagi bicara hal ini, dia sedang tidak berada di hadapan banyak orang gitu ya, yang betul-betul mempercayai dia, yang betul-betul mendengarkan dia dan juga mengakui dia sebagai Tuhan, enggak. Tetapi ketika Yesus sedang membicarakan ayat ini, Yohanes 3 ayat 16, ia sedang berhadapan dengan seorang Farisi bernama Nikodemus. Yang mana dia tidak bisa melihat hal itu gitu ya. Ketika Yesus sedang membicarakan tentang kasih Allah, betapa Allah itu mengasihi manusia sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal untuk datang ke dunia. Pada saat itu Nikodemus berada di dalam ketidakmengertian. Dia nggak tahu bahwa dia itu sedang dikasihi oleh Allah. Dia nggak ngerti bahwa cara Allah mencintai itu adalah dengan memberikan anaknya yang tunggal. Kenapa? Karena Nikodemus memiliki konsep yang lain gitu ya. Dia adalah seorang Farisi, dia adalah seorang Yahudi. Dia memiliki konsep tersendiri tentang bagaimana ia mestinya diselamatkan atau dikasihi. Mereka punya konsep tersendiri tentang siapa itu Mesias. Oh, Mesias itu mestilah seorang yang berasal dari kalangan-kalangan yang terpelajar begitu ya, yang mendalami Taurat, yang suaranya juga didengar dan seterusnya dan seterusnya. Tetapi Nikodemus adalah seorang Farisi yang pada akhirnya tidak bisa mengerti apa itu cinta Tuhan, apa itu kerajaan Allah yang dibawa oleh Tuhan Yesus ke dunia. Makanya di dalam Yohanes 3 dari ayat yang pertama begitu ya, ketika Nikodemus bertanya kepada Tuhan, dia bertanya bagaimana dilahirkan kembali. Dia mengakui bahwa Yesus itu bukan orang biasa gitu ya. Tetapi dia belum sampai pada pengakuan bahwa Yesus itu adalah Allah, adalah anak Allah.
karena orang Yahudi tidak mengenal itu. Dan ada begitu banyak hal yang tidak dimengerti oleh Nikodemus pada saat itu. Kita melihat di dalam Yohanes pasal 3 ayat yang ke-8, Yesus mengatakan, angin bertiup kemana ia mau. Engkau mendengar bunyinya tetapi engkau tidak tahu dari mana ia datang atau kemana ia pergi. Yesus tuh mau mengatakan bahwa kuasa Allah yang mencintai manusia itu memang tidak bisa diketahui, tidak bisa dibatasi oleh konsep-konsep kehidupan manusia. Nggak bisa dibatasi oleh konsep identitas Yahudi, bahwa dia itu mesti adalah seorang yang seperti apa, karakternya seperti apa, dan memiliki pengajaran yang persis seperti ajaran agama Yahudi. Nggak seperti itu. Karena bukan seperti itu cara Yesus menyelamatkan dunia. Dan ketika Yesus mengatakan bahwa setiap orang itu mesti dilahirkan kembali biar bisa melihat kerajaan Allah. Setiap orang itu mesti dilahirkan kembali agar bisa merasakan cintanya Tuhan. Nikodemus juga gak paham. Nikodemus berkata, bagaimana seorang bisa dilahirkan kembali kalau ia sudah tua? Bagaimana mungkin ia masuk lagi ke rahim ibunya dan lahir lagi gitu ya. Nikodemus di dalam bacaan ini dia tidak merujuk kepada jasmani gitu ya. Bagaimana mungkin orang udah tua gede jadi kecil lagi gitu ya. Nikodemus tidak sebodoh itu. Tetapi konsep Yahudi itu adalah ketika seseorang lahir dia itu dididik dan diharuskan untuk melakukan hukum-hukum Taurat. Jadi ketika dia sudah tua dan kalau misalkan dia harus mengganti haluan gitu ya. Bagaimana mungkin apa yang sudah dilakukan selama bertahun-tahun sebelumnya itu kan mengarah kepada satu titik. Lalu kalau misalkan sudah tua ganti haluan, bagaimana mungkin bisa seperti itu? Karena konsep orang-orang Yahudi itu kan melakukan sebanyak-banyaknya gitu ya perbuatan-perbuatan baik sesuai dengan hukum Taurat. Maka di dalam Yohanes 3 ini kita melihat Yesus dan Nikodemus itu tidak berada pada satu tempat yang nyambung obrolannya begitu ya. Karena apa? Karena Yesus memiliki satu konsep mengasihi tertentu yang ia berikan kepada manusia, tetapi Nikodemus berada di dalam tanda kutip alam lain. Dia punya harapan tersendiri, dia punya ekspektasi tersendiri, dia memiliki konsep identitas tersendiri, dia punya konsep Allah tersendiri. Sehingga pada saat itu ia tidak bisa melihat seperti apa bentuk kerajaan Allah dan cinta Tuhan. Maka Yohanes 3 ayat 1 sampai 17 ini cukup ironis gitu ya. Menunjukkan kepada kita betapa Tuhan mengasihi kita, tetapi manusia tidak mengerti akan kasih-Nya. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ini adalah satu peringatan bagi kita gitu ya. Ketika dikatakan Allah menyatakan diri, Ia adalah Allah yang menyatakan diri. Maka sebetulnya kita juga sebagai manusia perlu membuka diri agar bisa melihat Allah yang menyatakan dirinya. Kadangkala di dalam diri kita, Tuhan aku kepengennya seperti ini. Itu tandanya Tuhan mengasihi aku. Tuhan aku ingin masalahku yang ini segera selesai sekarang juga. Itu tanda bahwa Tuhan mengasihi saya. Tuhan saya ingin orang itu berubah. Tuhan saya ingin situasi menjadi damai. Sekarang juga itu adalah cara Tuhan mengasihi. Saudara-saudara yang terkasih, kalau misalkan kita berada dalam posisi memaksa Tuhan, ingin keinginan-keinginan kita, ekspektasi harapan kita paksakan kepada Tuhan, kita tidak lain seperti Nikodemus yang pada saat itu tidak bisa mengerti cinta Tuhan karena ia terhalang oleh pikiran-pikirannya tersendiri. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, belum terlalu lama ini gitu ya, saya ada satu pengalaman di mana saya juga ternyata adalah Nikodemus juga gitu ya. Karena ya itu tadi, ada banyak situasi-situasi kehidupan yang saya bertanya kepada Tuhan, Tuhan kok kayak gini sih? Ini kan harusnya tidak seperti ini kan harusnya begitu gitu ya. Ada banyak pikiran-pikiran ideal tentang banyak hal gitu ya, tentang gereja, tentang kehidupan. Kenapa kalau misalkan Tuhan ada, Tuhan membiarkan ini terjadi gitu ya. Bermacam-macam. Lalu di satu persekutuan wilayah gitu ya, saya menyampaikan ada satu tema, judulnya adalah stres yang diizinkan Allah. Pada intinya di dalam persekutuan itu saya menyampaikan bahwa di dalam pertumbuhan itu ada perubahan. Di dalam perubahan
ada ketidaknyamanan. Nah itu saya inget tuh gitu ya, itu inti dari khotbah di sebuah persekutuan wilayah gitu ya. Tapi saya masih biasa aja gitu, namanya pendeta itu sering khotbah gitu, jadi kadang-kadang oh ya udah gitu ya, itu adalah salah satu bahan khotbah. Lalu 3 hari berlalu Bapak Ibu, 3 hari berlalu ada seorang teman yang kemudian memberikan WhatsApp kepada saya gitu ya. Kita lagi nggak ngobrol apa-apa gitu, jadi nggak ada konteks yang sedang dibicarakan, cuman dia mengirimkan sesuatu kepada saya, sebuah quotesnya itu ditulis oleh Richard Hooker, mengatakan bahwa perubahan itu akan selalu menimbulkan hal yang tidak menyenangkan. Sekalipun perubahan itu mengarah kepada hal yang lebih baik. Lalu ketika saya baca, kesan pertama saya adalah wah ini yang saya omongin beberapa hari lalu nih. Jadi saya bilang kepada teman saya, oh saya baru habis ngomongin ini gitu ya. Tapi udah gitu aja gitu ya. Masih sampai dalam tahap pemikiran, saya nggak merasakan apa-apa juga. Lalu keesokan harinya Bapak Ibu, saya menghadiri sebuah konser musik gitu ya, sendirian gitu. Di konser musik itu, kalau misalkan konser musik di panggung belakangnya itu ada layar yang besar Bapak Ibu, biasanya buat ada visual-visual yang ditayangkan gitu ya. Ketika saya nonton konser, saya senang gitu ya mendengarkan penyanyi kesukaan saya. Setelah konser itu udah sampai pada penghujung acaranya gitu ya, si penyanyinya ini udah mau pamit-pamit, tiba-tiba di belakang saya itu, di belakang si penyanyi itu, di layar besar itu, ada sebuah tulisan yang kemudian membuat saya sekaget-kagetnya gitu ya. Tulisannya itu adalah cuma 2 kata, yaitu selamat bertumbuh. Ketika saya melihat itu Bapak Ibu, saya mengingat 2 hari yang saya lalui gitu ya. Ketika ada hari di mana saya mengatakan keluar dari mulut saya sendiri gitu ya, bahwa perubahan itu memang menghasilkan ketidaknyamanan. Kemudian saya mengingat teman saya memberikan quotes kepada saya gitu ya, bahwa kalau misalkan kita berubah ke arah yang lebih baik pun itu akan menimbulkan hal-hal yang tidak menyenangkan. Dan di hari yang ketiga saya baru sadar ini kayaknya Tuhan sedang berbicara gitu ya kepada saya. Di belakang penyanyi itu ada tulisan besar-besar, selamat bertumbuh. Nah di situ saya sudah tidak bisa mengelak lagi gitu ya. Saya sudah tidak bisa mengatakan ini adalah kebetulan. Dan saya kemudian pada akhirnya berefleksi bahwa oh ternyata banyak hal yang belakangan ini saya mengatakan bahwa Tuhan ini harusnya kayak gini, Tuhan ini harusnya kayak gitu, saya gak mau kalau keadaannya seperti ini. Lalu Tuhan mengatakan kepada saya bahwa selamat bertumbuh. Bertumbuh memang menghasilkan satu ketidaknyamanan. Dan di sini saya berpikir gitu ya, bahwa kadangkala memang cara Tuhan menyatakan diri kepada kita itu gak selalu dengan menyelesaikan persoalan kita saat itu juga. Gak selalu dengan ketika kita mikir harusnya kayak gini, harusnya seperti itu Tuhan berikan juga. Kadang dibutuhkan kerendahan hati Bapak Ibu dari kita untuk kemudian melihat situasi lebih besar dari apa yang kita harapkan dan juga kita pikirkan. Kadang-kadang Tuhan menyatakan diri, tapi bisa jadi yang membuat kita tidak merasakan Tuhan adalah pikiran kita sendiri. Kadang-kadang Tuhan menunjukkan cinta kasih-Nya kepada kita, tetapi yang membuat kita tidak bisa merasakan cinta Tuhan adalah diri kita sendiri. Oleh karena itu pada saat ini ketika kita mengetahui itu ya, dan kita mengakui bahwa Tuhan mengasihi dunia, maka perluaslah cara berpikir kita, bukalah hati kita selebar-lebarnya untuk bisa menerima cinta Tuhan yang Dia tunjukkan kepada kita. Ada seorang yang menuliskan doa seperti ini begitu ya. Aku meminta kekuatan kepada Tuhan agar aku bisa mencapai hal-hal yang aku inginkan. Tetapi aku dibuat Tuhan menjadi lemah agar aku bisa belajar untuk rendah hati taat kepada Tuhan. Aku meminta kepada Tuhan kesehatan agar aku bisa melakukan hal-hal besar. Tetapi aku diberikan keterbatasan agar aku bisa melakukan hal-hal yang baik. Aku meminta kepada Tuhan kekayaan agar aku happy, agar aku senang. Tetapi aku diberikan kemiskinan agar aku bisa jadi orang yang bijaksana. Aku meminta kepada Tuhan kekuasaan agar aku bisa dipuji oleh banyak orang. Tetapi Tuhan memberikan aku kelemahan agar aku bisa merasakan aku butuh Tuhan.
Aku meminta kepada Tuhan banyak hal, semua hal agar aku bisa menikmati kehidupan. Tetapi aku diberikan kehidupan yang sederhana agar aku bisa menikmati apa yang ada. Aku tidak mendapatkan apapun yang aku minta, tetapi aku mendapatkan segala sesuatu yang aku perlukan. Dan aku menyadari bahwa aku sungguh-sungguh diberkati. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Tuhan itu ingin kita selamat. Selamat itu bukan hanya perkara ketika kita mati, kita ketemu Tuhan. Itu sudah pasti. Tetapi Tuhan itu ingin kita selamat dari belenggu-belenggu dunia yang membuat kita menderita. Tuhan itu ingin kita selamat. Dia ingin jiwa kita tidak ditawan oleh kuasa-kuasa dunia yang kemudian membuat kita marah sama Tuhan, yang kemudian membuat kita ngerasa Tuhan itu tidak mengasihi kita, yang merasa kemudian bahwa kita tidak bisa menikmati dan juga bertumbuh di dalam dunia ini. Tuhan ingin kita selamat, artinya apa? Ia ingin kita tahu bahwa di dalam kekelaman hidup kita sekalipun ada Tuhan yang selalu menuntun kita. Maka ketika kita meyakini bahwa Allah itu adalah Allah yang menyatakan diri. Hari ini adalah Minggu Trinitas Bapak Ibu. Minggu Trinitas itu adalah di mana kita menghayati bahwa kita memiliki Allah Bapa, Allah Anak dan juga Allah Roh Kudus. Ketika Yesus sudah naik ke surga, Ia memberikan kita Roh Kudus. Kenapa? Karena Ia sungguh mengasihi kita, Ia tidak mau meninggalkan kita. Dan ketika kita tahu bahwa Allah kita adalah Allah yang menyatakan diri, biarlah kita juga menjadi orang-orang yang kemudian mencari Tuhan. Nikodemus ternyata tidak seburuk itu Bapak Ibu. Sekalipun di dalam bacaan ini ia masih dibelenggu oleh pikiran-pikirannya. Tetapi ketika ia pulang dari perjumpaannya dengan Yesus, ia mengolah dirinya sedemikian rupa. Sehingga ketika Yesus mati, ia ada di sana untuk memberikan penghargaan yang terakhir. Dibandingkan orang-orang Farisi lainnya, Nikodemus ini selangkah lebih maju. Karena ia datang kepada Tuhan, meskipun dengan ketidakmengertiannya, ia mengalami Tuhan dan ia mengubah dirinya, mengubah pikirannya, berserah kepada Tuhan sehingga ia pun dapat mengalami cintanya. Pada hari ini Bapak Ibu, kita diajak untuk dilahirkan kembali. Dilahirkan kembali itu bukan hanya ketika kita dibaptis gitu ya, kita percaya kepada Tuhan, tetapi dilahirkan kembali adalah proses setiap hari. Ketika setiap hari kita mencari Tuhan, ketika setiap hari kita membersihkan diri kita dari hal-hal duniawi, ketika setiap hari kita membersihkan pikiran kita dari tuntutan-tuntutan kita, maka disitulah kita bisa semakin dekat dan mengalami cinta Tuhan. Ada sebuah lagu judulnya Day by Day Bapak Ibu. Ini lagu yang singkat dan juga menggambarkan bagaimana semestinya kehidupan kita sebagai orang Kristen itu ada. Liriknya seperti ini. Day by day, hari demi hari. Oh dear Lord, 3 things I pray. Ada 3 hal yang saya doakan. To see thee more clearly. Untuk melihat engkau dengan lebih jelas. Love thee more dearly, untuk mengasihi engkau lebih dalam. Follow thee more nearly, mengikut engkau lebih dekat day by day. Lirik lagunya adalah day by day, hari demi hari. Ini bukan satu titik dalam kehidupan, ini bukan satu momen saja di dalam sepanjang kehidupan, tetapi mendekat kepada Tuhan, mencari Tuhan, melihat bagaimana Ia menghadirkan dirinya adalah usaha hari demi hari. Lagunya seperti ini Bapak Ibu. Barangkali Bapak Ibu ada yang mengetahuinya juga ya. Day by day, day by day. Oh dear Lord, 3 things I pray. To see thee more clearly, love thee more dearly, follow thee more nearly, day by day. Biarlah
hari demi hari kita semakin dekat kepada Tuhan, mencintai Tuhan, berserah kepada setiap rancangan Tuhan yang Ia berikan pada kita. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Saat hening bagi kita. Sebuah persembahan pujian dari Paduan Suara Sion akan dipersembahkan bagi Tuhan.
Saya undang jemaat bangkit berdiri. Dengan sikap sempurna bersama-sama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, masa depan, marilah kita mengucapkan pengakuan iman rasuli kita demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana akan datang menghakimi orang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati dan hidup yang kekal. Amin. Mari kita bersatu di dalam doa, kita naikkan doa syafaat kita. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, pada saat ini kembali kami datang ke hadapan-Mu ya Bapa. Kami percaya bahwa Engkau adalah Allah yang penuh kasih, Engkau adalah Allah yang sungguh-sungguh mengasihi kami anak-anak-Mu. Sehingga pada saat ini ya Tuhan, ketika kami mengetahui, kami mengakui bahwa Engkau adalah Allah yang penuh kasih, Engkau adalah Allah yang maha kuasa, kami hendak menaikkan permohonan-permohonan doa kami. Pada saat ini kami hendak berdoa bagi Opa Oma yang sudah berusia lanjut. Kiranya Tuhan Engkau yang akan menjaga, Engkau yang akan melindungi, juga terkhusus untuk Oma Betsy. Kiranya Tuhan Engkau yang akan mendampingi dia di dalam segala sesuatu yang harus ia hadapi hari demi hari. Engkau yang akan dampingi, Engkau yang hadirkan kekuatan baginya, dan biarlah ia juga dapat merasakan bagaimana Tuhan menyatakan diri di dalam kesehariannya. Kami berdoa juga Tuhan pada saat ini untuk saudara-saudara kami yang sedang sakit. Kami mau berdoa untuk Oma Erni, ibu dari Bapak Tanto dan ibu mertua dari Penatua Laurina Ingkiriwang. Kami berdoa untuk Oma Tina Gunawan, untuk Ibu Murnilah Zebua, ibu dari Penatua Tedi Telaung Banua, untuk Oma Marta Mulyadi. Kiranya Tuhan mereka yang sedang sakit ini Engkau yang akan berikan perawatan yang maksimal. Engkau bekerja dengan kuasa tangan-Mu melalui obat-obatan, melalui dokter, melalui segala sesuatu yang masuk ke dalam tubuh mereka. Biarlah Tuhan pemulihan yang sempurna Engkau yang akan nyatakan bagi saudara-saudara kami. Kami juga berdoa untuk keluarga yang mendampingi, kiranya mereka juga memperoleh kekuatan hanya daripada Tuhan. Bapa di dalam surga, kami juga hendak berdoa untuk mereka yang sedang di dalam proses pemulihan atau terapi. Antara lain Ibu Pingkan Lantang yang sedang menjalani kemoterapi, Ibu Endang di Medan pasca stroke, Ibu Rini Zen pasca stroke, Bapak Untung Tobing, Bapak Tony Magani, Pendeta Emeritus Ferdinand Soleman, Bapak Tri Wisnu Pramanajati. Kami percaya ya Tuhan bahwa Engkau sendiri yang akan menolong mereka di dalam masa-masa tindakan pengobatan dan juga proses pemulihan, agar Engkau sendirilah yang akan menolong, memberikan kekuatan, kesabaran, dan Engkau yang akan berikan kesembuhan bagi mereka. Kami berdoa juga untuk anggota jemaat atau simpatisan kami yang lain yang saat ini namanya belum dapat kami sebutkan satu persatu. Biarlah Tuhan mereka juga boleh berada di dalam perlindungan tangan Tuhan. Tuhan yang akan menunjukkan kuasa Tuhan, cinta kasih Tuhan, agar mereka dapat melalui pergumulan kelemahan tubuh ini dengan baik. Kami juga pada saat ini hendak berdoa ya Bapa untuk jemaat GKI Melur yang berada di dalam berbagai pergumulan pelayanan dan juga sumber daya manusia. Tuhan yang akan menjawab dan menyediakan apapun yang menjadi kebutuhan mereka, agar gereja Tuhan di Melur juga boleh menjadi gereja yang tetap menghadirkan berkat dan juga terang bagi setiap umat yang datang, juga bagi masyarakat yang ada di sekitarnya.
Kami juga pada saat ini hendak berdoa ya Tuhan untuk daerah-daerah yang terkena bencana alam, terutama di Kabupaten Tanah Datar yang terkena banjir bandang, banjir di Muara Enim, longsor di Bogor akibat dari hujan deras. Ya Bapa di dalam surga, tolonglah mereka yang terdampak bencana ini. Kiranya Engkau yang akan menjaga, Engkau yang akan memberikan kebutuhan-kebutuhan, keperluan-keperluan mereka sebagaimana yang mereka perlukan. Janganlah tinggalkan mereka, berikanlah mereka kekuatan, gerakanlah hati orang-orang yang membantu mereka sehingga mereka tetap bisa menjalani, melanjutkan kehidupan mereka. Kami juga pada saat ini hendak berdoa untuk pergumulan dari setiap keluarga. Ya Tuhan, kami sebagai bagian dari anggota keluarga kami, baik dengan pasangan kami, dengan orang tua kami, dengan anak-anak kami, kiranya Tuhan Engkau yang akan menolong jika ada hal-hal yang memerlukan pemulihan daripada Tuhan. Kiranya Tuhan Engkau yang akan tilik setiap keluarga. Hadirkanlah kerendahan hati dan juga hati yang penuh dengan pengampunan. Berikanlah komunikasi yang baik di dalam setiap keluarga. Dan biarlah setiap pribadi yang ada di dalamnya mencari kehendak Tuhan, agar mereka juga dapat memiliki satu relasi yang dipenuhi dengan damai sejahtera Tuhan. Kami pada saat ini juga hendak berdoa bagi setiap kami yang sedang bergumul di tengah pekerjaan kami. Ya Bapa, kalau kami berada di dalam jalan yang sulit, kiranya Engkau yang akan tunjukkan jalan dan terang pengharapan kepada kami. Kami juga berdoa bagi mereka yang sedang mencari pekerjaan. Kiranya Tuhan Engkau yang akan tolong agar mereka juga mendapatkan jalan keluar, mendapatkan pekerjaan yang dapat mendatangkan kebaikan dan berkat di dalam kehidupan mereka. Kami juga berdoa bagi anak-anak kami yang sedang menempuh pendidikan. Kiranya Engkau yang akan tolong mereka, baik yang ada di bangku sekolah maupun di bangku perkuliahan. Kiranya mereka pun dapat menempuh studi dengan baik, berikan tanggung jawab dan ketekunan. Berikanlah mereka kecerdasan dan juga ingatan konsentrasi yang baik, agar mereka dapat menyelesaikan apa yang menjadi bagian mereka, dan mereka bisa menyambut hari depan yang penuh dengan harapan yang Engkau sudah siapkan. Bapa di dalam surga, kami juga saat ini berdoa untuk setiap mereka yang sedang mencari pasangan hidup. Kiranya Engkau yang akan menolong agar segala yang mereka persiapkan, semuanya itu menjadi sesuatu yang baik, yang menghantarkan mereka kepada jawaban yang Tuhan sediakan. Kami juga berdoa ya Bapa, jikalau pada saat ini kami juga harus menjalani kehidupan kami masing-masing di pekerjaan kami, di tengah pelayanan kami. Kiranya Tuhan berikan setiap kami kesehatan di dalam tubuh kami, kesehatan juga di dalam hati dan pikiran kami, sehingga ketika kami menghadapi badai, ya Bapa, sungguh-sungguh Engkau yang akan menolong setiap kami. Tolonglah kami ya Tuhan sebagai umat Tuhan, kami adalah manusia yang lemah, kami juga manusia yang menghadapi berbagai pergumulan, tetapi biarlah di dalam Tuhan kami senantiasa memperoleh kekuatan. Inilah doa kami ya Tuhan, doa yang jauh dari sempurna yang kami alaskan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang telah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga.
Bapak Ibu yang terkasih dalam Kristus, tibalah kita pada liturgi persembahan. Firman Tuhan mengantar kita masuk dalam liturgi persembahan ini adalah diambil dari 1 Tawarik 16 ayat 29. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah menghadap Dia. Sujudlah menyembah Tuhan dalam semarak kekudusan. Dalam tiap ibadah bersama, jam 9 dan 17, persembahan akan kita edarkan lewat kantong persembahan. Bila Bapak Ibu memilih sarana transfer, maka tidak dibatasi hari Minggu saja. Dapat dikirim ke rekening gereja sebagai berikut. Dan pada tiap hari dan jam kerja tata usaha, persembahan dapat dimasukkan ke dalam kotak persembahan di dalam kantor tata usaha. Marilah kita sekarang membawa rasa syukur kita dengan pujian KK 378, Ingatlah, Ingatlah. Ingatlah, ingatlah, ingatlah pengorbanan Tuhanmu. Hidupmu diselamatkan olehnya kini dan selamanya. Mari bawalah persembahan baginya, ucaplah syukur karena kasih-Nya besar. Beri kepadanya persembahanmu. Ucaplah, ucaplah, ucaplah syukur pada Tuhanmu. Tuhanmu selalu menyertaimu kini dan selamanya. Mari bawalah persembahan baginya, ucaplah syukur karena kasih-Nya besar. Beri kepadanya persembahanmu. Umat diundang bangkit berdiri, kita nyanyikan bait ketiga. Pujilah, pujilah.
Allah yang kudus, kini dan selamanya. Mari bawalah persembahan baginya, ucaplah syukur karena kasih-Nya besar. Oh, beri kepadanya persembahanmu. Kita berdoa. Tuhan, terima kasih atas berkat dan penyertaan-Mu dalam hidup kami. Terima kasih atas keluarga, sahabat, dan persekutuan kami. Terima dan sucikan persembahan ungkapan syukur kami, sehingga layak dan dipergunakan seturut kehendak-Mu. Berikan hikmat pada majelis untuk mengelola persembahan ini. Ajar kami untuk memberi hidup kami, menghidupkan firman-Mu dalam hidup, sikap, dan tingkah laku kami setiap hari. Dalam nama Tuhan Yesus, penebus hidup kami berdoa. Amin. Tema khotbah hari ini, Allah menyatakan diri. Konsep Tuhan mengasihi kita yang diterangkan pendeta Tia, mungkin selama ini adalah kesuksesan, materi, kesehatan. Tapi Tuhan mengajarkan kita bahwa hidup baru itu bukan hanya satu titik pada satu saat pada hidup kita. Yaitu dalam hidup baru kita diajar untuk merubah konsep-konsep yang kita awalnya itu adalah ekspektasi kita itu ya. Nah, kita harus berubah. Dalam perubahan itu mungkin tidak menyenangkan, tapi dalam perubahan kita bertumbuh. Mari saudara, kita merendahkan diri, berserah, mengikuti tuntunan Tuhan day by day. Karena Dia tahu yang terbaik untuk kita, untuk hidup kita. Selamat menjalani hidup baru day by day. PKJ 129, Kau perkasa, ku lemah. Jauhkanku dari celah hati
Arahkanlah hatimu kepada Tuhan, Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. jadilah saksi Kristus, Syukur kepada Allah, terpujilah Tuhan, kini dan selamanya. terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati saudara dan melindungi saudara. Tuhan menyinari saudara dengan wajah-Nya dan memberi saudara kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada saudara dan memberi saudara damai sejahtera. Amin. Marilah kita menyanyikan PKJ 129 bait ketiga, Kau Perkasa Ku Lemah. Saat Kau memanggilku, tuntun aku Tuhanku, hingga pada sisimu, di rumahmu ku tinggal tetap, makin akrab padamu. Yesus, ini doaku, tiap hari Tuhanku, biar aku dekat padamu. Kebaktian hari ini telah selesai, umat dipersilakan duduk. Mari kita bersatu teduh sejenak. Sebelum kita meninggalkan ruang atau gedung gereja, kami ingin mengingatkan untuk kegiatan sepekan ini. Tolong slide. Ya. Selamat hari Minggu, Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian. Tuhan Yesus memberkati. But thou art strong. Jesus, keep me from all wrong. I'll be satisfied as long as I walk. Let me walk close to thee.